pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari interaksi antara individu, lingkungan, dan pendidikan. Fokusnya melibatkan pemahaman proses belajar dan pengajaran, perkembangan kognitif dan sosial anak, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pendidikan. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Psikologi pendidikan merupakan ilmu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik untuk membantu memahami perilaku belajar siswa, untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan menjelaskan apakah siswa dalam keadaan belajar yang baik. Penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik, untuk membina perkembangan kepribadian manusia. Perbedaan antara konsep diri dan citra diri dalam konteks pendidikan. Konsep diri dalam pendidikan mencakup pandangan dan pemahaman seorang individu terhadap kemampuan, nilai, dan identitas dalam konteks pembelajaran. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi, keyakinan diri, serta sikap terhadap belajar. Pembentukan konsep diri yang positif dapat meningkatkan kinerja akademis dan kepercayaan diri siswa. Dukungan dari guru, rekan sebaya, dan lingkungan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk konsep diri yang sehat. Citra diri dalam pendidikan merujuk pada bagaimana seorang individu ingin dilihat atau dinilai oleh orang lain dalam konteks pembelajaran. Ini melibatkan upaya individu untuk membentuk dan memelihara reputasi atau gambaran tertentu terkait dengan kemampuan, perilaku, dan prestasi mereka dalam lingkungan pendidikan. Citra diri dapat mempengaruhi interaksi sosial, kolaborasi, dan persepsi diri siswa di sekolah. Dalam pendidikan, penting untuk memahami bahwa citra diri tidak selalu mencerminkan seorang akurat konsep diri atau kemampuan sebenarnya, tetapi dapat memainkan peran signifikan dalam interaksi sosial dan adaptasi di lingkungan pembelajaran. Perbedaan konsep diri dan citra diri. Konsep diri merujuk pada pandangan dan pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri, sementara citra diri lebih menekankan kepada bagaimana individu tersebut ingin dilihat atau dinilai orang lain dalam konteks pendidikan. Konsep diri dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja belajar, sementara citra diri dapat berhubungan dengan upaya untuk membangun reputasi di lingkungan pendidikan. Contoh konsep diri, seorang siswa percaya bahwa dia memiliki kemampuan alami dalam seni rupa dan merasa bangga dengan kreativitasnya. Sedangkan contoh dari citra diri, meskipun siswa tidak selalu mencapai nilai tertinggi, dia berusaha membangun citra sebagai siswa rajin dan berkomitmen dengan kehadiran teratur di kelas dan berpartisipasi aktif. Tersebut, konsep diri mencerminkan pandangan internal siswa terhadap kemampuan dan karakteristik pribadi mereka, sementara citra diri lebih terkait dengan bagaimana mereka ingin dilihat atau diakui oleh orang lain di lingkungan pendidikan. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk identitas siswa dan pengalaman belajar mereka. Tahapan pengembangan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide, konsep, atau solusi baru dan bermanfaat. Seringkali melibatkan penggabungan atau transformasi gagasan-gagasan yang sudah ada. Ini melibatkan keberanian untuk berpikir di luar batas konvensional, menjabatani hubungan yang tidak terduga, dan mengekspresikan imajinasi dengan cara yang unik. Kreativitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk seni, ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Pengembangan kreativitas melibatkan beberapa tahapan, antara lain 1. Persiapan. Mulailah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang yang diminati. 2. Inspirasi. Eksplorasi dan temukan sumber inspirasi baru, bisa dari seni, alam, literatur, atau pengalaman sehari-hari. 3. Pembentukan konsep. Kembangkan ide-ide awal menjadi konsep yang lebih matang. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan kaitkan dengan konsep-konsep tersebut. 4. Eksplorasi. Lakukan eksperimen dengan ide-ide Anda. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Proses eksplorasi seringkali memunculkan solusi dan inovatif. Tentukan konsep. Kembangkan ide-ide awal menjadi konsep yang lebih matang. Pertimbangkan berbagai sudut pandang dan kaitkan dengan konsep-konsep tersebut. 4. Eksplorasi. Lakukan eksperimen dengan ide-ide Anda. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Proses eksplorasi seringkali memunculkan solusi yang inovatif. Yang kelima yaitu evaluasi. Tinjau dan evaluasi ide-ide Anda. Proses evaluasi ini membantu menyempurnakan konsep.
Implementasi. Proses implementasi memerlukan dedikasi dan kerja keras untuk menjadikan ide menjadi kenyataan. 8. Iterasi. Jangan ragu untuk melakukan revisi dan perbaikan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan kreativitas, dan tahapan ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan jenis kreativitas yang dikejar.